Pria ini bernama John May. Dia seorang pegawai negeri dengan pekerjaan yang cukup unik. Tugasnya mencari keluarga dari orang yang meninggal sendirian. Karena itu, John sering melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh keluarga almarhum. Dia datang ke pemakaman, mengurus proses kremasi, bahkan kadang menjadi satu-satunya orang yang hadir di upacara kematian. Hal seperti ini sering terjadi. Banyak jenazah yang nggak punya keluarga. Kalaupun ada, keluarganya nggak mau datang mengurus. Setelah selesai, John kembali ke kantor. Di sana dia merapikan berkas orang-orang yang meninggal sendirian. Berkas itu berisi data jenazah yang keluarganya nggak bisa ditemukan atau memang nggak peduli sama sekali. Di sisi lain, kehidupan May juga tak jauh beda. Dia juga kesepian, tinggal sendirian di sebuah apartemen minim perabotan, makan makanan kaleng setiap hari, dan tak ada seorang pun teman mengobrol. Give the others a little more time. Here's Mr. Sandberg. Leave today, Mr. May. Mr. Sandberg, please. Suatu hari, May datang ke apartemen seorang wanita yang dikabarkan meninggal. Dia mencari barang yang bisa menunjukkan seperti apa kehidupan wanita itu. Hal seperti ini penting untuk upacara kematiannya. Saat cek ruangan, pemilik apartemen yang menemani May menemukan sebuah surat. Awalnya dia mengira wanita itu punya anak bernama Susie. Tapi nyatanya Susie adalah nama kucing kesayangan Milanta. Surat itu juga ditulis sendiri olehnya seolah-olah berasal dari anaknya. Setelah mengumpulkan barang-barang milik Milanta, May kembali ke kantor. Di sana dia mendapat telepon dari anak seorang pria yang meninggal 6 minggu sebelumnya. Mendengar itu, May sempat merasa senang. Akhirnya ada keluarga yang menghubungi. Tapi harapan itu cepat hilang. Pria bernama Kalpanak itu sama sekali nggak mau datang ke upacara kematian ayahnya. Unfortunately, as you know, Client Services, John May speaking. No, there's no obligation for the next of kin to pay. Surely, now that he's passed away, his children who might at least want to be present at... Semua urusan pemakaman justru diserahkan sepenuhnya ke John May. Sesampainya di rumah, May membuka sebuah album. Di dalamnya tersimpan foto dan identitas orang-orang yang selama ini dia urus pemakamannya. Orang-orang yang meninggal sendirian yang selama bertahun-tahun ditangani oleh May. Esok harinya, May mencoba menghubungi beberapa pihak yang mungkin bisa ngasih kabar ke keluarga seorang pria bernama George. Dia memberitahu kalau abu jenazah George sudah siap diurus. May juga menyebutkan ciri-ciri anjing peliharaan yang ditemukan di samping jenazah. Dia berharap ada keluarga George yang mengenali anjing itu agar mereka tahu kalau George sudah meninggal. Am I speaking to Australia Post Yeperani Shopping on his right ear to confirm that a package addressed to Miss Dawn. Setelah itu, May menjalani rutinitasnya seperti biasa, mengurus jenazah yang keluarganya nggak bisa dihubungi atau memang nggak peduli. Pertama, dia mewakili keluarga Jane. Dia menyusun cerita tentang hidup Jane dari barang-barang yang ditinggalkannya. Cerita itu kemudian dibacakan pendeta saat upacara kematian. Unexpected fruit of a rare born in the summer of 1945 is peaceful to enjoy what life most readily offers. Setelah itu, dia mengurus pemakaman dan proses penguburannya. Saat momen itu berlangsung, dia terlihat sedih dan hampa. Suasananya sangat berbeda dengan pemakaman lain yang biasanya dipenuhi keluarga dan kerabat. Di sana, May mencoba menikmati suasana di sekitar pemakaman. Dia tiduran di rumput sambil merasakan angin semriwing. Di pikirannya terlintas satu hal. Kalau suatu hari dia meninggal, kemungkinan besar dia juga akan dimakamkan di tempat itu. Tiba-tiba seorang pria menyapanya. Pria itu bilang tempat itu memang cocok untuk pemakaman suatu hari nanti. Uncle Fred ended up in Surbiton. By the time it's your turn, those branches will be yourself a cracking spot there, Mr. May. Setelah itu, May kembali ke kantor. Di sana dia mendapat laporan tentang penemuan jenazah yang keluarganya belum diketahui.
May pun datang ke rumah almarhum. Ternyata rumah itu berada tepat di seberang apartemennya. Anehnya, dia sama sekali nggak mengenal pria itu, padahal mereka bertetangga. May mulai memeriksa barang-barang di dalam rumah. Dia berharap bisa menemukan identitas atau petunjuk tentang keluarga yang bisa dihubungi. Akhirnya dia menemukan nama almarhum. Pria itu bernama Billy. What about that, eh? Billy Stoke. Need to clean and clear this place as soon as possible. Saat kembali ke kantor, May dipanggil oleh atasannya. Di sana dia mendapat kabar kalau kantornya akan digabung dengan divisi yang sama di cabang lain. Divisi gabungan itu akan diurus oleh orang baru dan May diberhentikan dari pekerjaannya. John sebagai atasan menjelaskan alasannya. Menurutnya cara kerja May terlalu memakan waktu dan biaya. Harusnya jenazah yang keluarganya nggak bisa dihubungi langsung dikremasi saja. Tapi May justru memilih mengadakan pemakaman. Jumlahnya juga cukup banyak. Itu yang membuat pengeluaran kantor semakin besar. Meski begitu, sebelum benar-benar berhenti bekerja, May masih diberi waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu, dia harus menyelesaikan kasus terakhirnya, yaitu mengurus jenazah Billy. Setelah itu, May kembali ke ruang kerjanya. Dia sempat melihat sekeliling ruangan itu. Beberapa hari lagi, dia sudah nggak akan berada di sana. Could I see in my office, please? Ted, your department is being amalgamated with that of the Dulwich office. I've been able to observe you at work, and there's no doubt you're very thorough. But I think you should see this as an opportunity for a new beginning, don't you? I guess goodbye bicycle. No, you don't understand. Sesampainya di rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah melihat album foto milik Billy. Dari situ dia mulai mencari petunjuk tentang kehidupan Billy. May bertekad menyelesaikan kasus terakhirnya sebaik mungkin. Dia ingin Billy mendapat pemakaman yang layak yang dihadiri keluarga atau orang-orang yang pernah mengenalnya. Karena itu, May mulai mencari petunjuk sebanyak mungkin. Siapa tahu dia bisa menemukan keluarga atau teman Billy. May pun mulai mendatangi tempat yang dia duga pernah didatangi Billy semasa hidup. Setelah itu, dia kembali ke apartemennya. Di luar bangunan, dia melihat sebuah kardus berisi barang-barang milik Billy. Kardus itu kemudian dia bawa pulang. Di rumah, May merapikan berkas dan barang yang ada di dalam kardus itu. Tanpa sengaja, dia menemukan sebuah roll film hitam putih. Esok paginya di kantor, May mencetak semua foto dari roll film itu. Salah satu foto memperlihatkan Billy bersama seorang pria. Melihat itu, May langsung naik kereta. Dia pergi untuk menemui pria yang ada di foto itu. Billy Stoke. Sesampainya di sana, dia menunjukkan foto Billy ke seorang pria bernama Komba. Komba bercerita bahwa dulu Billy itu karyawan paling buruk di pabrik, tapi nggak ada pihak yang berani ngeluarin dia. Orangnya juga emosian, terus tiba-tiba berhenti tanpa bilang-bilang. Bahkan sebelum keluar, dia sempet-sempetnya kencingin tutong buat giling daging. May kemudian menunjukkan foto seorang anak kecil yang dia kira anak Billy. Walaupun teman dekat, tapi Komba sama sekali nggak pernah tahu Billy punya anak. Yang dia ingat, Billy pernah dekat sama cewek bernama Yayu. Sayangnya, Komba juga nggak tahu di mana betina itu tinggal. Looks a bit like him. We found this in his home. And Billy met the fish and chips lady in Whitby and... Nah, sorry. Only saw her a couple of times. Lovely girl. Sebelum pergi, May tetap menyampaikan kabar tentang rencana pemakaman Billy. Dia berharap Komba mau datang. Tapi Komba juga nggak bisa memastikan, soalnya dia dan Billy sudah lama nggak saling bertemu. Karena nggak ada petunjuk, dia pun pulang naik kereta. Tapi karena keberangkatannya ditunda, dia mampir ke kafe. Pas mau beli teh hitam, malah ditawarin coklat panas. A black tea, please. You should try the hot chocolate. A hot chocolate, please. Daripada kelamaan, dia pun naik bus ke tujuan berikutnya. Di situ dia hubungi John kalau dia nggak enak badan dan minta izin cuti.
Pas lapar, dia ingat kalau di pabrik dia dikasih roti gratisan. Alhamdulillah, akhirnya perut bisa terisi. Setelah itu, May mampir ke pantai yang dulu pernah didatangi Billy sambil menikmati suasana pantai. Di sana, May mulai mendatangi toko satu persatu, berharap ada orang yang mengenal Billy. Di toko ketiga, harapannya akhirnya muncul. Pemilik toko bernama Mary ternyata mengenal Billy. Sambil bantuin pekerjaan Mary cerita kalau Billy dikenal ramah ke banyak orang. Bahkan dia juga sering bantuin Mary di toko. Kadang dia ikut membuat adonan, bahkan mencampur bir ke dalamnya. Anehnya, cara itu justru membuat banyak pelanggan senang karena rasanya dianggap berbeda. Tapi kalau ada yang punya masalah dengannya, Billy bisa jadi sangat berbahaya. Tak lama kemudian, Alex suami Mary datang. Di sana, May menyampaikan kabar kalau Billy sudah meninggal. Tapi Alex malah menceritakan sosok Billy yang menurutnya agak gila. In the chipper. And then pull the switch above your head. Extra beer in the batter. Customers were happy. Good riddance. Wasn't all there if you ask me. I'm here to find people or friends, maybe. Di saat yang sama, Mary balik ke toko bersama salah satu keluarganya. Dia langsung bilang kalau cerita suaminya tentang Billy jangan dipercaya. Menurut Mary, Billy sebenarnya orang yang baik. Hanya saja sikapnya mulai berubah setelah dia sering minum lalu pergi begitu saja dari hidup Mary. Mendengar itu, May berharap Mary mengenali anak perempuan yang ada di foto milik Billy. Tapi Mary sama sekali nggak mengenalnya. Dia cuma ungkapin kalau Mary sebenarnya punya anak dari Billy. Bahkan sekarang dia sudah punya cucu. Semua itu terjadi tanpa pernah diketahui Billy. Melihat itu, May berharap Mary dan keluarganya mau datang ke pemakaman Billy. Tapi Mary menolak. Dia merasa sudah nggak punya hubungan apapun dengan Billy. Hubungan mereka sudah lama berakhir dan dulu juga nggak pernah ada ikatan pernikahan. Shift ends at 4:30, so see you then. Became impossible even with me. Know where he might have moved on to when he left? Telling them about when Billy fried that guy. I'm sorry, it's not possible. Akhirnya May pun gagal mengajak keluarga atau orang dekat Billy untuk datang ke pemakamannya. Malam harinya, May membuka album yang berisi foto orang-orang yang pernah dia urus pemakamannya. Mereka adalah orang yang meninggal sendirian, keluarganya nggak bisa dihubungi atau memang nggak peduli. Keesokan harinya, John datang dan ngasih tahu kalau dia sudah menyiapkan surat referensi kerja untuk May. Setelah itu, John mulai mengomentari cara kerja May selama ini. Menurutnya, May terlalu repot mencari keluarga jenazah. Bagi John, pemakaman cuma penting untuk orang yang masih hidup. Bahkan menurutnya, orang hidup juga nggak perlu tahu kalau ada keluarganya yang udah meninggal. Kalau nggak ada pemakaman, berarti nggak ada yang sedih. May jelas nggak setuju dengan pemikiran itu. Tapi John sama sekali nggak peduli dengan pendapatnya. Another fruitful day, John. Well, anyway, the dead are dead. And let's face it, the dead are dead. You see, it wasn't that difficult after all. Saat sedang melihat foto anak perempuan di album milik Billy, May tiba-tiba ingat sesuatu. Dia langsung meminta izin ke John untuk menambah waktu mencari keluarga Billy. Mendengar itu, John menolak. Tapi May tetap keras kepala. Dia ingin menyelesaikan kasus Billy. Dan akhirnya dia pun diizinkan. Singkat cerita, May datang ke penjara tempat Billy dulu pernah ditahan. Dia pengen tahu siapa saja yang pernah menjenguk Billy. Tapi petugas di sana sudah lupa. May tetap coba cara lain. Dia cek berkas yang berisi surat para napi. Siapa tahu Billy pernah menulis surat ke seseorang. Dari situ May dapat petunjuk. Billy pernah mengirim surat ke anaknya yang bernama Kelly. Who's walked through here, we wouldn't get much sleep. And you have no record of any visitors? No, sir. 3.5 minutes. Setelah itu, May mampir ke sebuah toko. Dia membeli album baru dan menempelkan foto Kelly di dalamnya. Esok harinya, May datang ke alamat yang ada di surat Billy. Setelah tanya ke orang di sekitar sana, dia dapat info kalau Kelly kerja di tempat penangkaran anjing. Akhirnya, May kemudian ngasih tahu Kelly kalau ayahnya sudah meninggal. Kelly pun kaget, tapi dia nggak ingin tahu lebih jauh tentang kematian ayahnya.
Meski begitu, May tetap mencoba membujuknya agar mau datang ke pemakaman Billy. May menunjukkan album yang sudah dia susun yang berisi foto-foto Kelly. Usaha itu akhirnya membuat Kelly yang tadi ogah bahas ayahnya mulai mau berbicara. Dia bahkan mengajak May datang ke rumahnya. God had to come over. And I had changed, you know, in 8 years. Of course you knew. You remembered. Both Paris. Di jalan, Kelly mulai menceritakan hubungannya sama ayahnya. Hubungan mereka terasa sangat canggung. Dia pernah datengin ayahnya di penjara. Tapi pas dia ngeluarin unek-unek tentang ayahnya yang kurang peduli sama dia dan ibunya, mereka malah berantem. Keributan mereka sampai membuat sipir ikut turun, tapi sayangnya sipir itu dihajar Billy habis-habisan. Sejak kejadian itu, Kelly nggak lagi ketemu ayahnya. Sesampainya di rumah, Kelly nunjukin foto pada May. Di foto itu terlihat Billy bersama sahabat lamanya saat masih jadi tentara. Namanya Jumbo. Kelly cerita, sekitar 10 tahun lalu Jumbo pernah bilang sama Kelly kalau dia pengen ngobrol sama ayahnya. Tapi Kelly nggak bisa membantu karena dia sendiri juga nggak tahu ayahnya di mana. Saat menceritakan itu, air mata Kelly tumpah. Dia juga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal. Karena itu, sekarang dia benar-benar hidup sendirian. Mendengar cerita itu, May jadi bimbang. Dia ingin mengundang Kelly ke pemakaman ayahnya, tapi takut ditolak. I don't need it. I mean, he got in touch with me about quite peacefully, and someone was in the fall. Fine, honestly, really, it's just. Saat pamit pulang, May memberanikan diri mengundang Kelly ke pemakaman di London. Tapi sama seperti yang lain, Kelly nggak mau hadir ke acara pemakaman. Baginya itu akan menyakitkan karena dia masih menyimpan rasa kecewa pada Billy. You've already said such a lot. If you decide to involve yourself any further, and I've arranged. Please, Mr. May. Di jalan pulang, May melihat mobil pembawa es krim yang lupa menutup pintu belakang. Dia berusaha ngejar mobil itu buat ngasih tahu, tapi mobilnya udah keburu menjauh dan ninggalin beberapa es krim di jalan. Daripada mubazir, May pun akhirnya makan es krim itu. Setelah itu, May datang ke panti jompo tempat Jumbo tinggal. Dia disambut ramah, bahkan dipersilakan makan. Sambil makan, May mendengarkan cerita Jumbo tentang Billy. Dulu saat perang Falkland, Billy pernah menyelamatkan Jumbo. Berkat itu, Jumbo bisa hidup bahkan menikah. Sekian lama setelah menikah, Jumbo dapat kabar kalau Billy jadi gelandangan. Pada akhirnya, May datengin tempat nongkrong Billy dulu. Di situ dia ketemu 2 teman gelandangan Billy. Tanpa basa-basi, May ingin tahu lebih jauh tentang Billy. Tapi mereka cuma mau cerita kalau ditraktir minum. May pun membelikan sebotol whisky. Dari situ May tahu kalau Billy punya kenalan lain, seorang wanita yang suka kasih coklat ke Billy. Saking banyaknya coklat di badannya, Billy sampai dikira gila. Padahal meski sering kelihatan bareng, Billy dan Milanta cuma diem-dieman kalau lagi ngumpul. Itulah uniknya hubungan mereka. We ain't seen him for months. Caked in it, all covered in this. You got him to drink, you'd have been sober without. He was the worst beggar. Hold on. They never seem to talk. Sayangnya Milanta udah meninggal, jadi nggak bisa cerita apa-apa ke May. Setelah itu, May memesan Nissan untuk pemakaman Billy dan mencari lokasi penguburannya. Menurut agennya, tempat yang dipilih May sangat layak. Hari itu dia menutup hari dengan duduk sendirian di bar, menyadari bahwa semua orang di sekitarnya tengah bercengkrama bersama teman-temannya, sementara dia tetap sendiri. Keesokan harinya di kantor, May mulai membereskan barang-barangnya. Tiba-tiba telepon dari Kelly masuk, membuatnya sangat senang karena Kelly berencana hadir di pemakaman ayahnya. Mereka sepakat bertemu keesokan harinya untuk membahas persiapan pemakaman Billy. Saat hari yang dijadwalkan tiba, May dengan penuh semangat menjelaskan semua detail mengenai pemakaman Billy. Setelah 22 tahun bekerja, akhirnya ada keluarga almarhum yang akan hadir.
Melihat May begitu serius mengurus pemakaman ayahnya, Kelly merasa terharu. That way, you're so open. You really feel your part. I thought your father would have liked that. And the play we've been using a funeral before, but you're sick. I mean, you're here. I thought this piece here, it really has something. Sebelum pulang, Kelly mengajak May ke kafe untuk nongkrong, minum coklat panas sambil ngobrol setelah acara pemakaman. May menyambut tawaran itu dengan senang hati. Tak lama kemudian, kereta yang ditumpangi Kelly mulai bergerak. May pulang menggunakan bus. Minggu depan, di hari pemakaman Billy, May sempat mampir ke supermarket dan membeli gelas sebagai persiapan kalau Kelly nanti datang ke rumahnya. Tapi waktu menyeberang jalan, May kecelakaan. May meninggal sebelum sempat menghadiri pemakaman Billy yang sangat dia nantikan. Pendeta yang biasanya memimpin upacara untuk klien-klien May kini menjalankan tugas yang sama untuknya. Tak ada satupun tamu yang hadir di upacaranya. Jenazah May langsung dibawa ke kuburan. Tapi semua usaha May untuk pemakaman Billy ternyata tidak sia-sia. Keluarga dan teman-teman Billy yang sebelumnya enggan datang akhirnya hadir di pemakaman Billy berkat kerja keras May. Kelly tampak bingung menunggu May, tak tahu kalau orang yang dia tunggu sudah tiada. Setelah pemakaman Billy selesai, semua pulang dan Kelly sempat menoleh ke petugas yang sedang memakamkan orang lain tanpa menyadari itu adalah pemakaman May. Di akhir cerita, terlihat arwah-arwah dari orang-orang yang dulu pemakamannya diurus oleh May hadir di upacara kematiannya. Tempat itu menjadi ramai meski tanpa kata dan tangis, seolah menunjukkan bahwa May tak pernah sendirian.